Selebtuber, kasus royalti yang sempat menyeret nama pedangdut Lesti Kejora akhirnya menemui titik terang. Laporan yang sebelumnya dilayangkan oleh pencipta lagu Yoni Dores resmi dihentikan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Keputusan ini sekaligus menegaskan bahwa tidak ditemukan unsur tindak pidana dalam kasus tersebut. Rizky Bilar, suami Lesti, tak bisa menutupi rasa leganya. Ia menyebut sejak awal laporan tersebut memang terasa salah sasaran. Bilar mengaku persoalan ini sempat mengganggu ketenangan keluarganya. Namun, setelah penyidikan berakhir dengan penghentian perkara sejak 29 Januari, ia memilih tidak memperpanjang masalah dan ingin menjalani Ramadan dengan lebih tenang. Bahkan, Bilar menegaskan dirinya juga tak berniat menempuh langkah hukum balik. Semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan dalam kondisi puasa ini, hari ini kami hadir di Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terkait dengan ingin menyampaikan update terkini dari hasil penyelidikan terhadap Ibu Lesti Kejora, yang dimana tadi sudah disampaikan oleh penyidik bahwa terkait dengan laporan saudara Yoni Dores beserta dengan kuasanya, hari ini telah memperoleh hasil penyelidikan, di mana hasil penyelidikannya disampaikan bahwa saudara Lesti Kejora tidak diketemukan tindak ataupun perbuatan pidana seperti yang dilaporkan oleh saudara Yoni Dores. Jadi perihal ini kami dan juga Bang Rizky Bilar mewakili Lesti, yang dimana tadinya direncanakan akan hadir, cuma memang karena ada beberapa hal jadi terkendala untuk tidak bisa hadir. Ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kami yang sebesar-besarnya untuk Polda Metro Jaya dan khususnya untuk Direktorat Kriminal Khusus, di mana di perkara ini ditanganin oleh Unit 5 Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di bawah pimpinan AKP Stefano. Jadi ini saja yang mungkin kami mau sampaikan kepada rekan-rekan media, dan apabila mungkin ada pertanyaan mungkin kita coba batasi karena mengingat ini lagi bulan puasa, kita akan segera berpindah tempat soalnya. Begitu. Bang ini jadi lega nggak sih Bang? Mendengar kabarnya jadi lega nggak sih, kan karena masalahnya kan cukup mengganggu juga ya, aktivitas Bang Bilar, aktivitas Lesti juga. Ya, sebetulnya kita sudah mengetahui bahwa memang ini secara kayak sudah selesai di pertanggal 29 Januari. Artinya sudah sekitar 3 minggu lalu ya. Cuma memang karena ada beberapa hal kita baru bisa hadir sekarang untuk memenuhi panggilan, dan alhamdulillah kita sudah menyatakan, sudah bisa mendeklar lah bahwa kasusnya 4 hari ini sudah resmi ditutup ya. Jadi sudah tidak ada lagi kendala-kendala, dan mudah-mudahan kedepannya juga tidak ada hal-hal seperti ini lagi yang tentunya akan cukup mengganggu ya bagi ketenangan di keluarga kita gitu. Di sisi lain, mantan kuasa hukum Yoni Dores, Deolipa Yumara, ikut menjelaskan duduk perkara dari sisi hukum. Menurutnya, penghentian kasus terjadi karena penyidik merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi, serta hasil pembahasan DPR terkait aturan royalti. Dari aturan itu ditegaskan bahwa penyanyi yang tampil tidak memikul kewajiban membayar royalti. Tanggung jawab justru berada pada pihak penyelenggara acara atau event organizer. Ini kan kasusnya Yoni Dores sama Lesti Kejora udah selesai. Melihatnya seperti apa sih Bang? Mantan kuasa hukum. Bagaimana kuasa hukum? Ini kasusnya Yoni Dores, kabarnya sudah di SP3. Ya, kita juga baru tahu dari teman-teman di dalam kan. Hari ini ya? Hari ini. SP3 dengan alasan bukan tindak pidana. Tampaknya memang demikian. Jadi ketika perkara dilaporkan dan bukan tindak pidana, ya berarti perkara selesai. Perkara ditutup, kasusnya ditutup. Bahasa Inggrisnya case close. Jadi selesai gitu. Dengan dasar tidak ada dugaan tindak pidana yang terjadi. Jadi tidak ditemukan unsur tindak pidana. Jadi selesai. Jadi para pihak kemudian tampaknya selesai begitu aja.
selesai secara islah lah ya, karena laporan tidak terpenuhi. Bang, mungkin kalau kita tarik ke belakang saat Abang memegang Yonidores sendiri, sudah mengetahui nggak sih Bang, soalnya sebenarnya kalau sini sudah tidak ada unsur pidana mungkin? Pada saat kita mendampingi Yonidores, memang itu kan situasi pada saat itu masih pro dan kontra mengenai apakah penyanyi atau YouTube itu punya nilai pidana apa tidak kalau tanpa izin kan. Tapi kemudian proses ini bergulir sampai di DPR, sampai ada kesimpulan-kesimpulan, sampai ada putusan dari MK juga yang menyatakan penyanyi itu dilepaskan dari beban yang tanpa izin tadi gitu. Jadi yang wajib untuk membayar royalti bukan penyanyi tapi pengada acara atau event organizer gitu. Jadi disitulah kemudian terjadi islah perdamaian antara penyanyi dan pencipta lagu. Nah, sampai perkara ini berjalan sampai sekarang, tampaknya dasarnya itu tadi, putusan dari MK juga menjadi dasar, kemudian hasil rapat DPR menjadi dasar, yang kemudian akhirnya menyebutkan memang tidak ada unsur pidana atau tidak ditemukan tindak pidana, karena mengingat yang terlapor kan termasuk adalah satunya si siapa, Lesti. Nah, kan dia hanya penyanyi saja, jadi udah apa yang disampaikan oleh Polda ya begitulah, berarti ini perkara selesai. Artinya nih guys, laporan terhadap Lesti dinilai tidak tepat sasaran sejak awal. Meski begitu, Deo Lipa menilai Yonidores kemungkinan sudah cukup lega karena telah menyuarakan keberatannya melalui jalur hukum. Sementara bagi Bilar dan Lesti, bab ini dianggap selesai. Dan mereka memilih melangkah ke depan dengan lebih hati-hati dalam menerima pekerjaan panggung. Tergantung, Yonidores ini kan ada beberapa hal yang memang sebenarnya sudah terakomodir dari pihak yang kelompok penerima royalti itu. LMKN. Apa tadi namanya? LMKN. Nah, LMKN kan dia udah beberapa hal kan yang sudah semua diterima. Tinggal yang secara teknikal dia mau minta dari akun-akun YouTube. Nah, itu kan akhirnya kan jadi laporan polisi kan. Tapi sejauh mana tim penyidik bekerja sudah maksimal tampaknya, sampai akhirnya setelah gelar perkara mereka mengambil kesimpulan bahwasanya tidak ditemukan unsur pidana. Alhamdulillah setelah dilakukan penyelidikan ternyata memang benar dan alhamdulillah memang tidak diketemukan hal-hal yang dianggap bahwa istri saya melanggar itu. Akan ambil langkah hukum nggak ke depannya Bang? Yang mana dulu mau dijawab? Akan ambil langkah hukum nggak ke depan? Apa kita mau bukber aja? Boleh juga. Akan ambil langkah hukum nggak ke depan? Akan ambil langkah hukum nggak ke depan? Begini, terkait dengan kan bulan puasa, ya, sudah jadi kita damai-damai aja. Terkait Ntar dengan kita ya. ngelapor biar dapat berita lagi ya. Damai-damai aja lagi kita bulan puasa. Ada komunikasi mungkin Bang Chandra sama pihak Yonidores? Saya rasa tidak perlu. Buat apa kami melakukan komunikasi dengan saudara Yonidores? Karena kan memang semua prosedural hukum kan kami sudah jalanin dengan sesuai dengan prosedural yang berlaku ya. Jadi memang terkait dengan membuka komunikasi dengan saudara Yonidores ya kami anggap tidak perlu lah ya. Seperti itu. Nanti takut nggak sih kayak misalkan nyanyi kayak misalkan lebih detailin lagi untuk lagu per lagunya untuk diri sendiri Bang Bilar, rules-rulesnya nantinya terkait. Ya itu sebetulnya urusan IO ya. Ya dan kita kan memang sudah ada manajemen, tapi memang berangkat dari kasus ini membuat kita lebih waspada lagi ya, lebih hati-hati, lebih teliti lagi untuk untuk bekerja sama. Jadi sebetulnya terganggu nggak sih kehamilannya? Jadi gara-gara masalah ini kita terganggu nggak sih? Enggak sih. So far kemarin kan ini cukup lama juga sebetulnya ya. Aman-aman aja kan, tidak mengganggu pekerjaan, dia juga dapat menjalankan aktivitas sebagaimana semestinya. Nah dibanjiri job ya Bang. Alhamdulillah. Kini pertanyaannya adalah, setelah kasus ini dihentikan dan dinyatakan tanpa unsur pidana, apakah polemik royalti antara pencipta lagu dan penyanyi benar-benar akan mereda? Atau justru masih akan memunculkan drama baru di dunia musik tanah air?